Halo sahabat Ananda Frame TV, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di perkebunan buah kiwi di Selandia Baru. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Buah kiwi atau kiwi merupakan penghasil ekspor hortikultura utama bagi Selandia Baru. Selandia Baru mengembangkan buah kiwi pertama yang layak secara komersial dan mengembangkan pasar ekspor, menciptakan permintaan akan buah-buahan yang ada. Saat ini Selandia Baru adalah negara penghasil buah kiwi terbesar ketiga setelah Cina dan Italia, dan menguasai sekitar 30% pangsa pasar. Pada musim 2008-2009 nilai ekspor buah kiwi Selandia Baru adalah 1,45 miliar dolar. Budidaya buah kiwi Fazi menyebar dari Cina pada awal ke-20 ketika benih diperkenalkan ke Selandia Baru oleh Marie Isabel Fraser, kepala sekolah wanita Wanganui yang telah mengunjungi sekolah misi di Yichang, Cina. 3. Benih ditanam pada tahun 1906 oleh pembibitan Wanganui, Alexander Alsen, dengan merambat pertama kali berbuah pada tahun ke-1910. Seorang ahli hortikultura Selandia Baru mengembangkan buah kiwi hijau yang terkenal di Avondale, Selandia Baru sekitar tahun ke-1924. Buah kiwi hijau yang terkenal kemudian berganti nama menjadi Hayward sebagai pembuatnya, Hayward Wright. Penanaman komersial pertama gooseberry Cina terjadi pada tahun 1937 oleh orchardist J. McLaughlin. Dia menemukan bahwa tanaman merambat itu pemeliharaannya rendah dan berbuah dengan baik pada tahun 1940. McLaughlin membeli lebih banyak properti untuk produksi gooseberry Cina. Truk McLaughlin dikomandai untuk digunakan tentara selama pecahnya perang, dan sebagai hasilnya dia terpaksa menjual propertinya dan mengadakan pengaturan tanam bersama dengan petani lain pada tahun 1955. McLaughlin membeli rekannya membeli kembali tanahnya bersama dengan tambahan 38 hektar dan menanam semuanya untuk gooseberry Cina. Selama perang sekitar 550 kasus buah dipasarkan setiap musim dengan buah terbukti populer dengan prajurit Amerika di Selandia Baru. Hal ini memberikan peluang bagi industri buah yang sebelumnya dikonsumsi di dalam negeri untuk berkembang dengan mengekspor ke pasar internasional. Pada tahun 1952, McLaughlin mendekati Federasi Buah Selandia Baru yang setuju untuk memfasilitasi pengiriman dan pemasaran buah ke pasar Amerika Serikat. Ini adalah ekspor pertama gooseberry Cina di Selandia Baru. 5. Ini adalah ekspor pertama gooseberry Cina di Selandia Baru. Karena penelitian perintis tentang daya angkut buah oleh John Pilkington Hudson dan lainnya di Departemen Pertanian di Wellington, ini adalah ekspor internasional pertama buah kiwi. Seiring popularitas lokal, buah ini meningkat. Orang Selandia Baru membuang nama Cina lokal untuk buah tersebut Yenenegram tewa. Seiring popularitas lokal, buah ini meningkat. Orang Selandia Baru membuang nama Cina lokal untuk buah tersebut Yenenegram tewa. Karena nama lokal untuk buah tersebut, gooseberry Cina, memiliki konotasi politik karena Perang Dingin. Dan untuk lebih membedakannya dari gooseberry Eropa yang rentan terhadap jamur yang disebut antraknosa, seorang importir Amerika, Norman Sandek dari San Francisco, mengeluh bahwa melonete sama buruknya dengan gooseberry Cina karena melon dan beri dikenakan tarif impor yang tinggi, dan sebaliknya meminta nama pendek MOR yang dengan cepat berkonotasi Selandia Baru. 9 pada bulan Juni tahun 1959.
Dalam pertemuan manajemen Turner and Growers di Auckland, Jack Turner mengusulkan nama buah kiwi setelah penampilannya yang berwarna coklat berbulu, mirip dengan burung endemik kiwi yang tidak bisa terbang di negara itu. Ini diadopsi dan kemudian menjadi nama industri lebar. 11 pada 1960 yen dan 1970 yen. Frida Kaplan, pendiri Frida's Inc. yang berbasis di Los Alamitos, memainkan peran kunci dalam mempopulerkan buah kiwi di Amerika Serikat, meyakinkan manajer produksi supermarket untuk membawa buah yang tampak aneh. Pertumbuhan pasar ekspor selama ini terdiri dari petani perorangan, koperasi penanam, eksportir dan distributor. Upaya untuk mengembangkan upaya pemasaran bersama melihat pembentukan Komite Promosi Ekspor Buah Kiwi pada tahun 1970. Diikuti oleh Otoritas Perizinan Edar Buah Kiwi pada tahun 1977. Otoritas Perizinan Edar Buah Kiwi memiliki hak untuk menetapkan standar pasar seperti ukuran buah, kualitas dan kemasan buah kiwi untuk pasar ekspor. Otoritas juga bertindak sebagai penasihat pemerintah. Ini memberi petani beberapa kendali atas pengekspor lisensi. Total volume ekspor buah kiwi meningkat pesat dari akhir 1960 yen hingga awal 1970 yen. Selama ini, jumlah atau perusahaan pengekspor juga meningkat drastis pada tahun 1976. Total volume buah yang diproduksi Selandia Baru telah melebihi volume yang dikonsumsi di dalam negeri. Pada tahun 1974, buah kiwi ditambahkan ke keranjang indeks harga konsumen IHK. Pada 1980 negara-negara lain mulai mengekspor buah kiwi dan Selandia Baru kehilangan keunggulan penggerak pertamanya. 7 eksportir berlisensi di Selandia Baru bersaing ketat menurunkan harga. Hal ini mengurangi profitabilitas petani dan menyebabkan fluktuasi baik dalam penawaran maupun permintaan. Pada 1990 pengaturan ekspor direorganisasi sebagai tanggapan terhadap tekanan dari peningkatan pasokan buah dari pasar ekspor luar negeri yang bersaing. Untuk mendapatkan kembali keuntungan dan stabilitas, pemerintah Selandia Baru dan petani berkolusi untuk membentuk pengaturan ekspor satu meja. Ini memberikan monopoli pemasaran buah kiwi kepada Zespri dan mengamanatkan bahwa semua pemasok menjual produk mereka melalui pembeli tunggal. Ini lihat juga monopsoni untuk semua ekspor di luar Australasia. Semua buah kiwi Selandia Baru dipasarkan di bawah label nama merek Zespri. Langkah branding ini juga dimaksudkan untuk membedakan buah kiwi Selandia Baru dari buah lainnya dan mencegah perusahaan lain mendapatkan keuntungan dari kegiatan Dewan Pemasaran Buah Kiwi Selandia Baru anak perusahaan Zespri. Zespri International Ltd dimiliki oleh 2.700 petani lokal melalui Zespri Group Ltd yang didirikan pada tahun 2000. Turner dan Growers mulai menantang monopoli ekspor Zespri atas industri buah kiwi Selandia Baru pada tahun 2009 untuk mendapatkan hak mengekspor varietas buah kiwi mereka sendiri tanpa menggunakan Zespri. Namun, pada bulan Oktober 2011 kasus tersebut dihentikan sebagai tanggapan terhadap tekanan dari penyakit bakteri baru yang menyebabkan kerugian besar pada buah kiwi. Pada bulan November tahun 2010, ditemukan gejala tanaman yang menunjukkan bahwa Pseudomonas syringa PV, Actinidia piesa, varian dari bakteri Pseudomonas syringa, hadir di kebun buah kiwi BF Plenty di Pulau Utara. Ketentuan Biosecurity Act 1993 telah digunakan untuk membatasi penyebarannya. Langkah-langkah
Ini dilanjutkan pada tahun 2011. Tetapi sebagian besar tidak berhasil dengan sebagian besar kebun di Bay of Plenty menunjukkan beberapa tingkat infeksi pada November ke-2011. Beberapa serangan di Bay of Plenty adalah oleh strain Salve yang mematikan. Penyakit ini mendunia dengan serangan serius di Italia dan Prancis juga pada tahun 2011. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit untuk undur diri. Sampai jumpa lagi, ya sahabat Ananda.